Oke, selamat sore Pak Temenggung, Kabupaten Melawi. Pak Semion bersama Biro Hukum pada saat ini terkait dengan adanya dualisme yang sudah beredar pada saat ini, tanggapan dan respon serta penyampaian dari Ketua Temenggung Adat Dayak Kabupaten Melawi, secara khusus Pak Semion yang secara legalitasnya mungkin cukup dikenal dari kabupaten sampai internasional dan pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami secara khusus dari PES mempertanyakan hal ini karena pada saat ini banyak rekan-rekan masyarakat, warga masyarakat Kabupaten Melawi dan sekitarnya mempertanyakan hal ini terkait persoalan warga masyarakat adat, agar masyarakat bisa mengetahui kemana harus mengadu dan di mana tempat sebenarnya penyelesaian hukum adat ini berlaku. Mungkin Pak Ketua sebagai Temenggung Adat Dayak Kabupaten Melawi, secara khusus Pak Semion Uje dan Pak Toro Widodo boleh menyampaikan hal ini. Baik, terima kasih dari pihak PRES telah berkoordinasi dengan kami dan langsung mempertanyakan kami tentang legalitas Temenggung Adat Dayak Melawi yang diketua saya Pak Semion Uje SAP bersama teman-teman. Hari ini ada mendampingi saya Pak Toro Widodo sebagai koordinator Biro Hukum Adat Dayak Temenggung Melawi ini. Sehingga dengan hal ini kami akan menyampaikan kepada pemerintah Melawi, masyarakat Melawi, bahkan seluruh Temenggung ada di Kalimantan Barat, bahkan skala nasional dan internasional. Di sini kami sudah punya legalitas hukum, baik pengakuan skala pemerintahan, daerah, di pengadilan, di provinsi, secara nasional, bahkan internasional. Dan demi masa sampai hari ini aktif berjalan terus dan menjalankan segala aktivitas dan penyelesaian masalah perkara adat. Sampai hari ini kami pun masih melakukan kegiatan perkara dan membantu penyelesaian masalah adat yang ada di Melawi ini. Dengan hal ini kami dari Temenggung Adat Dayak Melawi ingin menyampaikan dan membaca, menjelaskan tentang ketemenggungan kami secara legalitas dari Kabupaten Melawi ini skala nasional dan internasional. Saat ini saya akan baca dengan saya bawa ini tinggal oleh pihak PRES yang akan melihat apa bentuk legalitas hukum yang ada dipegang kami ini. Maka dengan hal ini kami akan sampaikan kepada pihak PRES dan kami akan baca. Temenggung Adat Dayak Melawi, Badan Hukum dan seterusnya. Nangapino 12 April 2022, nomor 01/06/Temenggung Kementerian Melawi /4/2022. Sifat penting lampiran ada perihal menyampaikan dokumen lengkap Temenggung Adat Dayak Melawi. Surat ini kami tujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kota Melawi, kedua Ketua DAD Kota Melawi di Nangapino. Dengan hormat, bersamaan dengan perihal di atas, kami dari Temenggung Adat Dayak Melawi menyampaikan legal formal dan berkas lengkap ketemenggungan di bawah ini. 1. Temenggung Adat Dayak Melawi di SK-kan dari Temenggung Provinsi Kalimantan Barat tanggal 19 Maret 2022 sampai saat ini masih aktif. 2. Temenggung Adat Dayak Melawi dilantik dan dikukuhkan dari Temenggung Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 April 2017 dengan dihadiri 13 kabupaten kota dan 76 orang peserta sebagai saksi pelantikan. 1. Pengacara senior Bapak Surya Suka SH MSI. Kedua, saksi pelantikan kedua Bapak Dr. Des Milton Crosby MSI, mantan Bupati Sintang. 3. Silvius Seko SHMH. Beliau adalah dosen hukum Untan Pontianak. Poin ketiga, kami Temenggung Adat Dayak Melawi punya legalitas hukum akta notaris lembaga Temenggung Adat Dayak Melawi oleh Notaris Endang Nopi Astuti SHMKN tahun 2016. Keempat, terdaftar di kantor Kes Bangpol Pemerintah Kota Melawi nomor 0061/521/2015 tanggal 21 Mei 2015. 5. Terdaftar di kantor Pengadilan Negeri Sintang nomor 214/Pin/2016/PN Sintang tanggal 15 September 2015. 6. Terdaftar di kantor Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat nomor 09/TM daftar KB/10/2017 tanggal 10 November 2017.
7. Terdaftar di kantor Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat nomor 09/MM mendaftar KB /11/2017 tanggal 10 November 2017. Poin ke-8, pernah melakukan dan mengikuti kegiatan skala nasional dan internasional. 1. Mengikuti atau diundang atas nama Temenggung Adat Dayak Melawi atas nama Simen Uje Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Mei 2017 di Pontianak. Poin kedua, diundang rapat kerja Temenggung 13 Kota Melawi tanggal 10 Agustus 2016 di Sintang diberikan sertifikat penghargaan sebagai peserta terbanyak 2019 orang dari perangkat Temenggung Adat Dayak Melawi yang ada. Poin ketiga, diundang Kongres Internasional Budaya Dayak pertama atas nama Temenggung Adat Dayak Melawi tanggal 15 Mei 2017 di Bengkayang yang dihadiri 8 negara dan bersertifikat. 4. Diundang Kongres Temenggung International Konferensi tanggal 28 sampai tanggal 30 November 2018 di Sintang yang dihadiri 7 negara Asia dan semua Temenggung 14 Provinsi Kalimantan Barat yang hadir dan aktif diberikan dan mendapat sertifikat. Kelima, kegiatan skala nasional ada rapat kerja Temenggung 14 kabupaten kota yang dihadiri semua Temenggung adat se-Kalimantan Barat pada tanggal 13 Februari 2018 di Nangapino, Kabupaten Melawi. Poin ke-6, Ketua Temenggung Adat Dayak Melawi, Simen Uje SAP, diundang Bupati Melawi pada acara pemerintahan kegiatan pembaruan kebangsaan Kabupaten Melawi tahun 2018, Senin 17 Desember 2018. 7. Diundang Bupati Melawi, HUT RI 17 Agustus 2016 di Kabupaten Melawi beserta perangkat Temenggung Adat Dayak Melawi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dapat menjadi maklum. Terima kasih. Temenggung Kabupaten Melawi, Temenggung Adat Dayak Melawi, Simen Uje SAP beserta perangkat bahkan biro hukumnya. Demikian yang kami sampaikan tentang legalitas hukum. Maka dengan ini kami menyampaikan, sekira ada Temenggung lain yang melakukan tindakan tandingan, maka dari Temenggung Adat Dayak Kabupaten Melawi yang menyampaikan legalitas hukum yang jelas. Oleh sebab itu, dari Temenggungan kami pernah menyurati Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor surat 001/11 surat titik P mendatar Temenggung titik Melawi /3 2022. Sifat penting lampiran ada perihal penolakan atas pembentukan Temenggung tandingan di Kota Melawi. Dan surat ini telah kami sampaikan ke setiap instansi, bahkan dinas terkait, bahkan lembaga hukum terkait dengan tembusan-tembusan yang kami sampaikan. Surat yang kami buat tanggal 14 Maret 2022. Pertama, kami tembuskan ini kepada Presiden Majelis Adat Dayak Nasional yang ada di Jakarta. Poin kedua, ditembuskan kepada Ketua Majelis Hakim Adat Dayak Nasional Dr. Nis Askiman MM di Pulau Kalimantan. Poin ketiga, kepada Profesor Dr. Yese Tambun Anyang SH sebagai pembina Temenggung se-Kabupaten di Pontianak. Poin keempat, ditembuskan kepada Bapak Dr. Nis Milton Crosby MSI sebagai saksi pelantikan dan pembina Temenggung Kabupaten se-Kalimantan Barat. Kelima, kami tembuskan kepada penasihat hukum LKBH Temenggung Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Keenam, kami tembuskan kepada Temenggung Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Pak Semi Silingo di Pontianak. 7. Kami tembuskan kepada Bapak Selpius Seko SHMH di Pontianak sebagai Wakil Ketua Temenggung Provinsi Kalimantan Barat. 8. Kami sampaikan kepada Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak sebagai perwakilannya dari pusat. Ke-9, kami tembuskan kepada Pengadilan Negeri Sintang di Sintang. Berikut kami tembuskan kepada Bupati Kabupaten Melawi di Nangapino. Ke-11, kami tembuskan Ketua DAD Kabupaten Melawi di Nangapino. Ke-12, kami tembuskan kepada Kapolres Melawi di Nangapino. Ke-13, kami tembuskan kepada Saudara Supian Adi Sos MSI. Ke-14, kami tembuskan kepada panitia Mubes yang ingin melakukan perencanaan untuk tahap berikutnya. Ke-15 arsip. Jadi surat ini adalah merupakan surat penolakan kami terhadap Temenggung yang bukan punya legalitas di ketemenggungan kita, karena Temenggung itu bukan DAD dan DAD itu bukan Temenggung. Sebab tugas Temenggung itu adalah jika itu di pemerintah jabatannya sama dengan pengadilan, sedangkan tugas Dewan Adat itu jabatannya sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat ketika disebut di posisi pemerintahan.
Oleh sebab itu tugas dan kewenangan itu sangat beda. Sementara tugas Dewan itu melegiskan undang-undang, mengesahkan undang-undang, mengadministrasikan para perangkat adat, tetapi bukan mengeskakan Temenggung. Namun tugas DAD itu adalah sebagai motivator, fasilitator, administrator, dan legislator. Itu tugasnya, serta fasilitator. Tetapi kalau dia melakukan hak tugas dan kewenangan sebagai penegakan hukum adat, jabatannya sama dengan pengadilan, maka dalam hal ini adalah tugas Temenggung kalau dia adat. Dan Punggawa, tugasnya adalah sebagai pelaksanaan hukum adat, penegakan hukum adat yang melaksanakan berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Pemerintahan. Oleh sebab itu, Temenggung Adat Dayak Kabupaten Melawi ini melaksanakan tugas pelaksanaan penegakan hukum adat berdasarkan undang-undang yang disahkan, yang direkomendasikan serta dirumuskan oleh Temenggung, Punggawa, para Kades dan BPD dan DAD tahun 2010 dan disahkan Bupati pada saat itu Pak Firman Muntako tahun 2011. Inilah undang-undang yang dipakai dan legalitas hukum di situ karena menyangkut semua suku masuk dalam undang-undang tersebut, tidak hanya suku Dayak saja. Maka dengan hadirnya demikian dihadirkan 11 kecamatan dan 169 desa. Maka kami menggunakan undang-undang adat itu, menurut kami undang-undang yang sah karena semua suku di situ masuk. Bukan hanya Dayak saja, tetapi semua suku Dayak masuk, dan juga masuk di situ adalah Muslimnya, Melayunya, dan juga masuk juga Dayak Tionghoa. Jadi inilah undang-undang berkepakaian, tidak mencukupi, tidak hanya menggunakan undang-undang hanya satu suku. Karena di Melawi di berbagai macam suku, maka kami menggunakan undang-undang yang cukup sah, legal, formal, dan pengakuannya 169 desa dan semua suku masuk di situ. Jadi tidak cukup hanya orang Dayak. Jadi inilah yang kami dapat sampaikan agar dapat disampaikan oleh pihak pres ke masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi, bahkan ada masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, di nasional bahkan internasional. Saya kira pun ada Temenggung lain, dan menurut kami itu tidak tahu. Itu dah menurut kami adalah Temenggung yang tidak jelas. Oleh sebab itu inilah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Demikian. Baik Pak, terkait dengan beredarnya isu bahwa di Melawi ini memiliki 2 Temenggung Pak, yaitu salah satu yang dipilih oleh DAD dan dilantik oleh DAD, itu seperti apa Pak? Boleh memberikan statementnya Pak? Baik, Jawabannya, dengan Pak. hal tersebut, maka kami dari tanggal 14 kemarin telah membuat surat kepada DAD Provinsi pada tanggal 14 Maret 2022 karena menyangkut mereka ada rencana ingin membuat Temenggung tandingan dari ketemenggungan yang sudah punya legalitas hukum, yang dahulunya kami sudah dahulu melaksanakan kegiatan Temenggung mulai 19 Maret 2015 sampai hari ini masih aktif. Maka Temenggung yang kita lakukan adalah Temenggung yang menjalankan tugas leluhur, bukan jabatan politik. Karena Temenggung itu bukan jabatan politik, maka kami hari ini masih aktif. Dan sekira pun ada Temenggung yang lain melakukan tindakan demikian, menurut kami Temenggung itu adalah Temenggung yang tidak jelas secara organisasi. Maka dengan hal ini, saya kira ada yang mengatakan Temenggung hari ini ada dualisme. Ini kami tolak mentah karena hal tersebut tidak akan mungkin dari organisasi DAD lalu membentukkan sebuah Temenggung. Sebab DAD itu tugas wewenang DAD beda, dan Temenggung itu adalah hierarki. Sebab Temenggung kita adalah DSK-kan dari pusat, dari provinsi, melantik Temenggung kabupaten, kabupaten DSK-kan dan melantik Temenggung kecamatan, dan kecamatan punya hak mempayung hukum Temenggung-Temenggung yang ada di desa. Jadi Temenggung kita secara legalitas hukum, pengakuan hukum, jadi sudah cukup legal dan jelas. Sekira pun ada Temenggung yang lain, maka kami anggap itu adalah Temenggung yang tidak jelas. Kalaupun ada pihak DAD yang ingin melakukan pembentukan Temenggung, itu adalah hal-hal yang menurut kami tidak dibenarkan secara hukum organisasi dan hukum administrasi yang ada, bahkan hukum organisasi. Menggunakan Undang-Undang nomor 7 tahun 17 tahun 2013. Oleh sebab itu, mereka melanggar hukum organisasi, melanggar hukum administrasi, dan ini merupakan kesalahan bagi organisasi yang membentuk tersebut. Jika hal itu terjadi, maka menurut kami itu adalah ilegal dan tidak jelas. Demikian. Lalu Pak, terkait dengan masa jabatan Temenggung yang pada saat ini diketahui, apakah ada masa jabatan Pak? Dari zaman dahulu sampai sekarang itu seperti apa Pak?
Baik, karena Temenggung ini merupakan jabatan leluhur, bukan jabatan politik, maka Temenggung yang kita jalani ini menindaklanjuti adalah hasil dari tindakan adat. Temenggung ini adalah jabatan leluhur yang selama dari dulu sampai sekarang. Contoh, paman saya Pak Jampung, dia merupakan Temenggung dari dulu sampai hari ini. Belum ada melakukan tindakan pemilihan dan segala macam karena beliau di SK-kan gubernur dan sampai hari ini beliau aktif. Oleh sebab itu Temenggung itu bukan jabatan politik, maka Temenggung jabatannya tidak ada masa waktunya. Karena apa? Karena dia bukan jabatan politik. Kalau dia nanti tidak tahu dalam paham adat, lalu dia disuruh dipilih, lalu orang tidak paham adat lalu melamar di situ, maka adat itu akan hancur lebur. Bukan dia menyelesaikan masalah, tetapi hal tersebut akan membuat masalah. Maka orang yang menjawab jabatan Temenggung, orang yang paham adat, mengerti adat, sehingga ketika dia saling melanjutkan tugas dan jabatannya berdasarkan jabatan leluhur, maka balak itu dia dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang pernah dilaksanakan sebagai adat, kebiasaan adat yang turun temurun. Maka dengan hal ini Temenggungan kita tidak ada masa waktunya, kecuali dia mengundurkan diri. Berikut dia cacat hukum. Setelah itu dia cacat mental, tidak mampu melaksanakan tugas. Setelah itu dia meninggal dunia. Maka ketika ada kekosongan itu, barulah pihak lain atau memang yang mengerti adat, paham adat bisa mengambil tugas jabatan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang masa waktu Temenggungan. Lalu harapan kepada masyarakat, pesan dan kesan kepada masyarakat seperti apa, Pak? Baik, hubungan pesan kesan kepada masyarakat disampaikan kepada seluruh masyarakat adat Kota Melawi, bahkan seluruh Kalimantan Barat serta Indonesia pada umumnya di skala nasional. Kami menyampaikan harapannya agar masyarakat itu tidak terprovokasi dan tidak terpengaruh dengan aturan-aturan yang salah yang melanggar sebuah ketentuan-ketentuan hukum, yang melanggar anggaran rumah tangga dari aturan ketemenggungan tersebut. Maka kami berharap kepada masyarakat adat Dayak Kota Melawi, bahkan dimanapun berada, ketika ada masalah sebelum itu dinaikkan kepada pihak aparat hukum negara, silakan berat itu bisa masalah itu disampaikan kepada Temenggung adat Kota Melawi yang berada dipimpin oleh Pak Simen Uje beserta teman-teman dan perangkatnya. Karena disitulah lembaga adat dan Temenggung adat yang punya legalitas hukum yang jelas, dan pengakuan hukum hari ini dari ini di kabupaten juga dia terdaftar, di pengadilan terdaftar, di provinsi juga demikian, skala nasional juga apalagi. Dan hari ini pengakuannya juga skala nasional dan internasional. Kalau memang tingkat kabupaten di sini Kota Melawi adalah saya Pak Simen Uje sebagai ketua Temenggung Dayak Kota Melawi beserta perangkatnya, dan juga kalau mau tingkat provinsi ada Pak Suni Siringo, kalau tingkat skala nasional ada Dr. Enes Askiman MM, dia adalah ketua Mahkamah Hakim Adat Daerah Nasional. Dan kalau setingkat internasional adalah Pak Bedik dari Sabah. Jadi kita hari ini sudah sampai skala internasional. Dan ketika internasional sudah terdaftar di PBB, lewat pendaftarannya kemarin lewat Menteri Luar Negeri yang ada di Indonesia. Demikian saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Biro Hukum Adat? Baik. Saya staf atau anggota Temenggungan dipimpin oleh Pak Simen Uje. Ya, saya bergabung di bawah kepemimpinan Pak Simen Uje itu pada tahun 2017 sampai dengan hari ini. Ya, jabatan saya adalah sebagai koordinator Biro Hukum. Dan pada hari ini sampai dari sejak tahun 2017 sampai hari ini selalu aktif menyelesaikan kasus, yaitu berkaitan dengan kasus adat. Banyak kasus hampir setiap minggu bahwa kami menerima laporan dari masyarakat, dan kami saya juga sebagai koordinator Biro Hukum dipercaya oleh Pak Ketua Pak Simen Uje untuk membidangi menangani kasus hukum yang berkaitan dengan hukum adat. Jadi sampai hari ini kami tidak pernah merasa ada ganjalan-ganjalan dari pihak manapun berkaitan dengan penyelesaian kasus hukum adat yang selalu masuk laporannya ke lembaga kami. Oleh sebab itu sekali lagi saya menyampaikan kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi, kalau berkaitan dengan kasus hukum adat silakan melapor kepada Temenggung yang punya legal formalnya yang jelas seperti yang disampaikan oleh Ketua Temenggung Pak Simen Uje
sebagai pimpinan lembaga yang saya mengabdi pada saat ini. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.